Memasuki sajian dakwah Ramadan menjelang berbuka puasa di Radio Suara Bangkalan FM pada tanggal 14 Maret tahun 2025, tentunya istri kami sudah hadir di Haji Maulidi Masyudi dari MUI Bangkalan. Tema yang bakal ditampilkan di Transmedia BFM yaitu larangan zina dalam Islam. Nah, untuk lebih lengkapnya Mitra Muslim SBFM langsung aja kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pendengar SBFM yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, mari kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita. Kita diberi nikmat iman dan nikmat Islam, diberi nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah kita bernilai ibadah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah, sehingga ibadah ini mengantarkan kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Para pendengar sekalian yang saya hormati, marilah kita gunakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, karena siapa yang memasuki bulan Ramadan, menemukan bulan Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan setelah Ramadan, maka orang itu sangat rugi sekali. Jadi mungkin ini pesan yang sangat penting di bulan Ramadan ini, untuk kita bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah yang sebaik-baiknya. Para pendengar sekalian yang saya hormati, sesuai dengan tema yang harus kami sampaikan yang berhubungan dengan hal-hal zina, di mana perbuatan zina ini adalah perbuatan yang benar-benar perbuatan dosa, sangat dilarang di dalam Islam. Bahkan jangankan zina, mendekati sesuatu yang menuju zina itu sudah diharamkan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa maqta. Jangan sekali-kali kamu mendekat kepada zina. Artinya mendekat ke zina itu berbuat sesuatu yang mengantarkan kita menuju perbuatan zina, itu sudah dilarang oleh Allah. Innahu kana fahisyatan wa maqta. Perbuatan zina itu adalah perbuatan yang rusak, perbuatan yang keji, perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat Al-Qur'an itu disebutkan az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikun wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Bahwasanya seorang pezina, wanita pezina itu tidak pantas dikawin kecuali oleh para pezina itu sendiri, bahkan oleh orang-orang yang musyrik. Itu kata ayat itu. Bagaimana perbuatan zina ini benar-benar dilarang dalam Islam. Benar-benar merupakan dosa besar yang harus kita jaga, terutama dalam pergaulan zaman sekarang. Jadi marilah kita jaga, jangan sampai perbuatan zina ini dijadikan perbuatan yang biasa-biasa saja, dianggap tidak dosa. Jadi sebenarnya mudah sekali untuk menghalalkan itu secara Islami, secara Islami, daripada kita berbuat dosa yang besar. Perbuatan zina ini taubahnya seperti hewan, seperti hewan perbuatan zina ini. Artinya tidak ada akad-akatan, tidak melihat ini siapa, istrinya siapa, apa ini saudara atau bagaimana. Ini benar-benar harus kita jauhi perbuatan ini. Bahkan
jika anak yang hamil dari zina, hasil perzinahan, maka anaknya ini tidak bisa bernasab kepada bapaknya. Jadi misalnya anaknya ini wanita, maka yang menghamili ini tidak berhak untuk menjadi walinya dia. Besok di saat anak ini akan kawin, misalnya akan nikah. Bahkan orang tua yang menghamili, laki-laki yang menghamili wanita itu bisa mengawini anak hasil zinanya itu. Anaknya sendiri secara biologis, tapi itu halal dikawin oleh bapak biologisnya itu. Jadi saking rendahnya, saking hinanya, sampai diperbolehkan ya karena sudah dianggap sebagai ini hewan, sudah hewan kan. Kalau hewan ya anaknya mengawini ibunya boleh, bapaknya ngawini anaknya boleh. Di sini juga seperti itu perbuatan zina. Saking saking jeleknya perbuatan zina. Jadi jangan sekali-kali kita berbuat hal-hal yang zina, terutama anak-anak muda. Jaga diri kalian, lihat masa depan kalian. Sayangilah anak cucu kalian. Jangan sekali-kali anak cucu kalian nanti terlahir dari seorang ibu atau seorang ayah yang lahir tidak bernasab kepada bapaknya. Tidak hanya bernasab kepada ibunya itu karena terpaksa. Kalau kepada ayahnya tidak ada hubungan sama sekali. Bahkan dia batal wudhu. Semuanya itu dari anak secara biologis tadi itu. Para pendengar sekalian yang saya hormati, zina itu bagaimana? Zina itu adalah hubungan yang tidak melalui akad nikah, tidak diikat oleh pernikahan. Di dalam Islam itu laki-laki bisa berhubungan dengan wanita yang lain, laki-laki bisa tidur dengan wanita yang lain. Itu syaratnya ada beberapa hal. Wanita ini adalah wanita yang memang boleh dikawin. Ya, wanita yang boleh dikawin ini mulai dari sepupu. Kalau jurusan keluarga, jurusan kerabat, jadi sepupu itu sudah boleh dikawinnya. Tidak boleh ya mulai dari orang tua, saudara ini banyak, saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu ini masih saudara. Terus ponaan ini tidak bisa. Baru kalau sepupu itu sudah boleh dinikah. Caranya menikah itu pun juga gampang. Kenapa kalian harus berzina? Menikah itu gampang. Tinggal angkah tuka wazawajatuka. Daripada kalian jatuh dalam perbuatan zina, lebih baik kalian menikah walaupun secara resmi tidak tertulis dalam catatan kenegaraan. Tapi Anda selamat dari dosa besar. Selamat Anda itu. Masalah perceraian cocok kemudian tidak cocok ya sudah bercerai. Daripada kita hamil tanpa punya suami. Kalau ada suaminya, ini kok hamil, ya sudah nikah sirri dia itu boleh. Di dalam asalkan halal secara Islam itu boleh. Jadi jangan sekali-kali kita itu berani. Kalau sudah tidak kuat sudah nikah saja. Nikah muda ya tidak apa-apa, kita selamat secara agama walaupun tidak tercatat secara kenegaraan. Tapi kita selamat dari dosa besar dan kita menyelamatkan anak-anak cucu kita. Jadi ada bayi lahir dari seorang ibu tapi punya bapak yang sah secara agama. Ini yang paling harus kita jaga. Seperti Rasulullah itu punya nasabnya, memang nasabnya Rasulullah Nabi Muhammad itu dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad itu tidak pernah ada cacat. Nasab yang mengalir itu tidak ada cacat. Itu juga nasabnya para ulama. Jadi mari kita jaga nasab kita. Sangat mudah sekali untuk menghalalkan. Dan pernikahan dalam Islam perceraian dalam Islam itu bukan sesuatu yang diharamkan. Abghadul halal ilallah itu at-talaq. Jadi kalau tidak cocok ya sudah selesai. Asalkan jangan menyisakan permusuhan, namanya sudah tidak cocok ya sudah
selesai saja. Kita berpisah secara baik-baik. Suatu saat nanti akan ada jodoh yang lain. Tidak mungkin tidak ada jodohnya itu. Wah, ini sudah janda sulit mendapatkan jodoh, tidak ada. Katanya ulama itu likulli sakitotin lakitotun. Tiap ada barang yang jatuh pasti ada yang ngambil. Jadi mari kita jangan hanya menjaga harga diri, maunya menjaga harga diri. Jadi kita tidak nikah tapi kita berzina. Setelah ketahuan justru harga diri kita yang terjatuh. Tapi kalau kita menikah maka kita selamat. Selamat secara agama, selamat secara budaya, harga diri kita ke masyarakat itu terjaga sekali. Jadi para pendengar sekalian yang sangat saya hormati, Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat melarang sekali perbuatan ini dikerjakan oleh kita, sangat dilarang oleh Allah. Jadi Allah mulai menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah, lalu tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam, yaitu Siti Hawa namanya. Siti Hawa ini tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam. Setelah tercipta Nabi Adam itu mulai ada rasa senang. Jadi ada kecenderungan di dalam hatinya, siapa orang yang ada di pinggir saya ini, kok saya tertarik dengan orang ini. Lalu Nabi Adam ingin menyentuh, maka oleh Allah dilarang, jangan Adam, ini masih belum waktunya, kamu harus halalkan dulu. Jadi cara mulai dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang untuk menghalalkan pasangan yang lain jenis ini, ada cara-cara tersendiri dan itu tidak sulit, itu sangat mudah sekali. Terus tradisi ini terus dilanjutkan dari nabi ke nabi, dari nabi ke nabi. Rusaknya manusia itu mulai mereka itu melakukan pergaulan bebas, perzinahan, maka kehancuran peradaban dari situlah mulai. Terus ada generasi-generasi yang rusak. Bahkan diceritakan itu di dalam dalam hadis Nabi, juga dalam dauhnya para ulama dalam menafsiri Al-Quran. Kehancuran Bani Israel. Kehancuran Bani Israel. Bani Israel ini adalah turunannya Nabi. Jadi yang namanya Israel itu, nama Nabi Israel itu, yaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub ini dalam nama lain itu namanya Israel. Kemudian anak cucunya Nabi Yakub itu namanya Bani Israel. Bani Israel ini adalah orang-orang baik di zaman itu. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, katanya Al-Qur'an itu. Aku utamakan kalian dari orang-orang yang lain. Karena ribuan nabi itu adalah Bani Israel. Ribuan nabi, sampai 4.000 nabi itu turunannya Nabi Ishak. Artinya Bani Israel. 4.000 nabi itu Bani Israel. Kehancuran Bani Israel ini adalah dimulai dengan adanya perzinahan setelah itu. Maka hancurlah turunan Bani Israel sampai sekarang ini rusak. Ya. Karena apa? Karena saat itu ada pergaulan bebas yang menyebabkan adanya perzinahan di mana-mana. Kemudian turunan-turunan ini sudah tidak nyambung lagi secara agama, walaupun secara biologis, tapi secara agama sudah terputus dari kakeknya yang bernama Nabi Yakub tadi. Jadi rusaknya ini mulai dari sinilah kehancuran itu muncul. Jadi mari kita sekalian, para pendengar sekalian, mari kita usahakan diri kita untuk menjaga hal ini, untuk menjaga anak kita, saudara kita, agar supaya menjaga diri dari pergaulan bebas yang menyebabkan adanya perzinahan. Jangan dibiarkan anak-anak kita bebas bergaul. Ini adalah
ini kemajuan zaman itu bukan kemajuan, tapi sebuah kehancuran peradaban kita nantinya. Bahkan dari zaman dulu sampai sekarang sudah berubah. Perubahan pergaulan ini sudah sangat jauh. Dari zaman saya kecil dulu sampai saat ini sudah luar biasa perubahannya, sehingga banyak anak-anak muda kita yang melakukan perzinahan itu. Naudzubillah, para pendengar sekalian, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari punya anak-anak cucu yang bisa berbuat seperti itu, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah sebaik-baiknya. Kita dan keluarga kita, anak-anak cucu kita dijadikan hamba Allah yang as-solihin, hamba Allah yang solihat, yang bisa menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menambah keimanan kita, menambah wasiat bagi diri saya sendiri dan bagi para pendengar sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.